Pertanyaanku belum dijawab. Apa bedanya perjanjian lama dan baru? Karena banyak bertentangan perintah di situ. Dijawab Kak ya. Saudaraku, kalau kamu bertanya, tanyalah yang betul. Jangan bertanya lalu menyimpulkan sendiri bahwa Alkitab bertentangan. Karena saudara belum pernah membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, tapi sudah menyimpulkan bertentangan. Itu namanya saudara fitnah. Tapi nggak apa-apa. Saya akan berikan jawaban kepada saudara yang singkat saja ya. Selebihnya carilah di Google. Sekarang kan sudah zaman internet. Saudara bisa cari kenapa ada perjanjian lama dan baru. Oke. Contohnya ini ada buku kisah nyata. Ada 600 halaman. Kemudian saudara membaca mulai dari halaman 400 sampai 600. Maka saudara akan kebingungan. Ini tokoh-tokoh ini kenapa seperti ini? Ini siapa? Ini kenapa? Kalau saudara tidak membaca mulai dari halaman pertama sampai 400 dan selesai, maka saudara akan mengerti apa dari inti buku ini. Begitu juga dengan Alkitab. Saudara harus tahu perjanjian lama dan baru supaya saudara mengerti apa maksud Tuhan Allah kepada kita. Lalu kenapa ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena karya keselamatan yang dari Tuhan Allah itu dibentuk dalam perjanjian. Perjanjian lama, Tuhan Allah mengadakan perjanjian dengan umat Israel bahwa Mesias akan datang. Perjanjian baru, Mesias itu sudah datang dan Tuhan Allah mengadakan perjanjian bukan lagi hanya kepada umat Israel setelah tabir terbuka, maka perjanjian itu kepada semua umat manusia bahwa kasih karunia keselamatan itu telah diberikan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Darahnya tercurah sekali untuk selama-lamanya untuk menebus dosa kita, dan siapa yang percaya kepadanya akan selamat. Nah, begitu ya saudaraku. Jadi kita harus paham. Kalau kita hanya punya perjanjian lama dan tidak punya perjanjian baru, maka kita hanya comot-comot. Contohnya, kenapa Tuhan Allah mengadakan perjanjian yaitu persembahan domba tak bercacat? Lalu kita comot ya, ayolah kita lakukan kurban domba. Tapi kita tidak mengerti apa maksud Allah di situ. Itu maksudnya adalah bayang-bayang kedatangan Mesias, bahwa Mesias akan memberikan darahnya untuk menebus kita. Karena darah mengadakan perjanjian itu menghidupkan kita, menyelamatkan kita dari dosa kita. Darah Tuhan Yesus Kristus telah mendamaikan kita dari dosa kita, sehingga kita dikembalikan ke rancangan semula. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.